Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, hiduplah seekor tikus di rumah seorang petani. Tikus ini begitu bahagia hidup karena berlimpahnya makanan. Masalahnya, sang petani tidak senang dengan kehadiran dan keberadaan si tikus. Suatu hari si tikus melihat Pak Petani pulang dari pasar membawa bungkusan. Alangkah kaget dan terkejutnya si tikus ketika melihat di dalam bungkusan tersebut adalah perangkap tikus. Maka dengan gagap si tikus ini berlari menemui kawannya si ayam. "Ayam, tolonglah aku, Yam." "Ada apa, Kus?" "Aku mendapatkan bahaya yang besar. Pak Petani telah membeli perangkap tikus dan itu bisa membunuhku. Aku bisa terbunuh karenanya, Yam. Tolong aku, Yam." Si ayam tertawa. "Kus, itu perangkap tikus, bukan perangkap ayam. Itu urusanmu, bukan urusanku. Sanalah kau pergi." Si tikus pergi dengan kecewa karena si ayam ternyata tidak simpatik kepada dirinya. Ia menemui kawannya yang lain, Tuan Kambing. "Tuan Kambing, tolonglah aku." "Ada apa, Kus?" "Pak Petani telah membeli perangkap tikus dan itu bisa membunuhku. Itu sangat berbahaya bagiku." Tuan Kambing cuek menjawab, "Kus, perangkap tikus tidak membahayakan aku. Itu urusanmu, bukan urusanku, Kus. Kamu pergilah sana, itu bukan urusanku." Si tikus pergi dengan kecewa. Ternyata Tuan Kambing pun tidak peduli kepadanya. Ia menemui sahabatnya yang lain, Nyonya Sapi. "Nyonya Sapi, tolonglah aku." "Ada apa, Kus?" "Pak Petani telah membeli perangkap tikus dan itu bisa membunuhku. Tolonglah aku, Nyonya Sapi." "Kus, itu bisa jadi karena karmamu. Kamu mungkin sering berbuat dosa dan itu mungkin hukuman bagimu. Perangkap tikus bisa berbahaya bagimu, tapi tidak berbahaya bagiku, Kus. Itu urusanmu, bukan urusanku, Kus," kata Nyonya Sapi. Si tikus akhirnya kembali ke tempatnya dengan sangat kecewa karena tidak ada satupun kawannya yang bersimpati kepada dirinya. Malam hari, seekor ular masuk ke rumah petani dan tanpa disadari ekornya terkena perangkap tikus. Beberapa jam kemudian, istri petani terbangun. Ia ingin melihat perangkap tikus dan tanpa disadarinya seekor ular mematuk kakinya. Akibatnya istri petani ini jatuh sakit. Melihat istrinya sakit, sang petani ini berpikir, apa yang bisa aku berikan buat istriku yang sakit? Ia berpikir untuk memberikannya sup ayam. Maka diambilnya ayam, dipotongnya dan dijadikan sup ayam. Tewaslah si ayam. Beberapa hari kemudian sakitnya istri petani ini bertambah parah. Berdatanganlah saudara-saudara menjenguknya. Melihat banyak saudara yang berdatangan, berpikirlah si petani ini, apa yang bisa aku jamukan buat tamu-tamuku, saudara-saudaraku? Oh iya, aku punya kambing. Maka diambillah kambing dan dijagalnya, dijadikan gulai dan sate kambing untuk diberikan kepada saudara-saudaranya. Beberapa hari kemudian, istri petani ini wafat dan banyak kemudian orang berdatangan ke rumahnya si petani. Melihat banyaknya orang yang datang, si petani pun berpikir, apa yang bisa aku berikan buat tamu-tamuku ini? Maka dia berpikir, aku punya sapi. Maka diambillah sapi dan dijagalnya, kemudian dimasaknya dan diberikan kepada tamu-tamunya. Ayam, kambing, sapi, semuanya tewas karena perangkap tikus. Saudara-saudara, seringkali kita berpikir kesulitan orang lain, penderitaan orang lain, kesusahan orang lain itu bukan urusan kita. Tapi dengan kita mendengarkan kisah si tikus ini, penderitaan orang lain, kesusahan orang lain, itu juga bisa jadi merupakan kesulitan dan penderitaan kita. Rasulullah sendiri sampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidak sempurna imannya seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sendiri seperti ia mencintai dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.